kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Shalom. Mari kita akan menyediakan hati kita. Kita akan membuka Alkitab kita. Dan kita mau siap. Yang masih terlambat datang bisa duduk di sebelah sini masih ada. Ya. Saudara, saya mau berbicara tentang membangun rumah di sorga. Hari Rabu yang lalu, Tuhan memberitahu kepada saya melalui satu saudara. Beritahu kepada jemaat semua, tiap orang paling sedikit harus punya rumah, satu rumah di sorga. Tiap orang harus punya satu rumah. Supaya di situ dia boleh tinggal, dia boleh berdiam, dia boleh merasa tenang, ada ketenangan dan sebagainya. Ya, tiap orang perlu punya satu rumah di sorga. Kalau kita nanti meninggal dunia, kemudian masuk sorga, supaya kita itu ada rumahnya. Maksudnya Tuhan begitu. Jangan kita itu tidak punya rumah. Nanti keleleran begitu. Ya, tapi Tuhan mau supaya kita punya rumah. Satu orang, satu rumah. Ya, dari rumah yang paling kecil sampai rumah yang paling besar. Itulah pencakar-pencakar langit. Rumah pencakar langit seperti yang ada di bumi. Seperti di Korea, di Jakarta, di New York, di mana saja. Ya, itu gedung-gedung yang pencakar langit di sorga itu. Itu lebih tinggi dari pencakar langit yang ada di bumi. Bayangkan, luar biasa. Ya, dan itu punyanya satu orang. Satu rumah punya satu orang. Ya. Berdiam di situ. Nah, hari Rabu itu saya diberitahu oleh Tuhan. Kemudian hari Rabu yang sama itu saya terima kesaksian dari seorang pendeta Protestan dari Korea. Orang Korea yang dia sakit tekanan darah tinggi sampai mati. Ya, pada waktu dia mati, dia dibawa sama malaikat pergi ke sorga, diperlihatkan
segala yang ada di sorga. Dan setelah itu dibawa ke neraka untuk diperlihatkan juga apa saja yang ada di neraka. Nah, di sorga itu dia menemukan ada 3 kawasan, 3 area. Kawasan yang pertama itu kawasan anak-anak kecil yang tidak punya rumah. Anak-anak kecil tidak punya rumah. Ya, mengapa tidak punya rumah? Mereka itu masih terlalu kecil. Mereka itu berada di kawasan taman bunga yang besar sekali di sorga. Dan mereka itu seperti bunga-bunga yang bergoyang dan memuji Tuhan. Ya, siang malam, tidak ada malam di sana. Siang terus memuji Tuhan, menyanyi. Ya, muka mereka itu seperti bunga matahari. Mereka memuji Tuhan. Ya, dan baunya lebih wangi dari bau wangi yang ada di bumi. Itu kawasan yang pertama. Kawasan yang kedua itu di pusat sorga. Banyak rumah-rumah di situ. Ya, yang saya katakan tadi sampai ada yang seperti pencakar langit, begitu. Nanti saudara saya akan jelaskan dari mana itu bahan bakunya untuk membangun gedung-gedung besar itu. Dari rumah biasa sampai gedung pencakar langit. Dari mana bahan baku pembangunan sampai siapa yang membangun itu. Yang membangun itu adalah malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Tuhan. Dan yang jadi bahan bakunya itu bukan kayu, besi, beton, tegel, ya, aluminium seperti di sini. Dan sebagainya, bukan itu. Sebab bahannya itu adalah kesetiaan kita. Nanti saya akan jelaskan. Ya, pelayanan pekerjaan kita. Saya mau bedakan antara keselamatan dan upah. Saudara selamat karena saudara percaya kepada Yesus. Iman saudara membuat saudara selamat. Tapi saudara mendapat upah itu karena hasil pekerjaan saudara. Saudara seorang hamba yang malas, upah saudara mungkin kecil. Atau mungkin sama sekali tidak mendapat upah. Saudara menjadi hamba yang rajin, sudah dapat upah. Hamba yang semangat, upah. Ya, hamba yang suka pukul-pukulan sesama hambanya, yang tidak dapat upah. Hamba yang suka bersungut-sungut, tidak mendapat upah, malah mendapat hukuman. Ya, jadi apa yang kita kerjakan, itu ditransfer menjadi bahan baku di sorga. Ya, dan nanti ada malaikat yang memberitahu, bahan baku datang ini. Oh, bahan baku datang. Kumpulkan itu. Kemudian malaikat yang bertugas mulai membangun. Nanti kalau ada bahan baku lagi datang, dikasih tahu, ada bahan baku datang. Oh ya, bangun lagi, lebih tinggi lagi. Terus, naik. Jadi yang malas sudah bisa tahu. Tidak ada bahan baku yang dia bisa kirim ke sorga. Ya, jangan saya bilang bahan baku itu dikirim lewat EMKU atau apa. Tidak. Tuhan bisa transfer langsung. Ya, dan bahan-bahan baku itu tiba di sorga, dibangunkan. Lanjut. Makin tidak malas hamba itu, makin sungguh-sungguh dia dalam Tuhan, makin setia dia, bahan bakunya makin banyak, rumahnya makin gede, besar, makin tinggi, pencakar langit, luar biasa. Satu orang punya, pencakar langit itu satu orang punya, tiap rumah satu orang punya. Ya, saudara boleh datang ke sana ngomong-ngomong boleh, ya nongkrong di situ boleh, tak dilarang. Tapi satu orang yang punya.
Ya. Kemudian ada kawasan yang ketiga. Itu malaikat membawa pendeta ini. Pada waktu dia mati ini, dia dibawa naik kereta emas, kereta kencana. Jaraknya jauh sekali. Ya. Lewat hutan, lewat padang belantara dan sebagainya. Sehingga tibalah dia di satu tempat. Di sana tidak ada bangunan pencakar langit dan sebagainya. Tapi flat, semua bangunan flat. Bangunan datar. 3 lantai, ada yang 4 lantai, tidak tinggi, pendek saja. Dari jauh kelihatan itu seperti kandang ayam. Ya, ada lubang-lubangnya begitu, kecil-kecil lubangnya, kayak kandang ayam persis. Cuma yang menghuni bukan ayam-ayam, tapi jiwa-jiwa, manusia. Ya, manusia yang selamat tetapi malu. Ya, selamat tapi malu. Selamat tetapi kata Rasul Paulus seperti orang yang menerusi api. Terbakar dia, kayak Lot, terbakar hartanya, terbakar istrinya. Ya, dia sendiri terbakar dengan anaknya, jatuh dalam perzinahan. Ya, rumah tangganya terbakar, hancur. Selamat tapi hancur. Ya, Nuh selamat tapi utuh. Nuh dengan istri utuh. Anaknya Nuh. Tiga pasang utuh. Tidak ada yang cedera atau terbakar atau semua ada di dalam bahtera. Ya, Kristen yang dilindungi sama Tuhan. Dua-dua selamat, tapi selamat dan selamat itu ada macam-macam. Tapi ini selamat yang melalui, coba kita baca, melalui api. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 15. Semoga kita tidak masuk golongan selamat tapi malu. 1 Korintus 3 ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, Ya, ia akan menderita kerugian. dia akan menderita kerugian kalau pekerjaannya terbakar. Pekerjaan rohaninya, kesetiaannya terbakar, imannya terbakar. Apalagi? Ya, terus? Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, seperti menerusi api. Ya, selamat tetapi terbakar. Ya, saudara. Jadi ini kita akan periksa. Ya. Kalau saudara tidak mau tinggal di kandang ayam seperti itu, saudara mesti punya bahan-bahan untuk pembangunan rumah saudara. Mulai sekarang sudah harus, jangan terlambat. Umurnya manusia itu tidak bisa diketahui. Tiba-tiba mati. Seperti ini. Ada satu saudara meninggal dunia. Naik bus. Ya, di Siwa sana. Dia nabrak tronton. 6 orang mati. Ada yang kepalanya hilang. Tidak tahu di mana. Bayangkan. Ya. Tiba-tiba mau datang. Kalau kita tidak siap. Ya, kita mesti tanggung sendiri. Ya, kita mesti siap. Ya, sebab maut itu sewaktu-waktu ada, datang. Jadi saudara, kita mesti perhatikan. Pendeta yang menulis kesaksiannya dia ini, seorang pendeta yang berhasil jemaatnya jadi 5.000 orang. Dia dari Presbyterian. Dengan jemaat 5.000 dia bangga. Ya. Dan dia merasa berhasil. Tapi Tuhan tidak senang terhadap dia. Karena pendeta ini suka dihormati orang. Suka dilihat orang. Suka gila hormat begitu maksudnya. Gila hormat, suka.
ya disanjung orang. Dan karena itu dia sendiri mengaku, saya diizinkan Tuhan mati. Beberapa jam mati, dibawa ke neraka dan ke sorga untuk diperlihatkan. Supaya dia nanti pulang kembali ke bumi, dia saksi, disuruh saksi oleh Tuhan tentang neraka dan sorga yang dia lihat, yang dia datangi itu. Dia suruh cerita supaya orang-orang Kristen di bumi ini jangan meninabobokan waktu ini, jangan kita main-main. Kita mesti sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, dia senang dihormati, dia seorang pendeta yang senang dilayani, dia tidak punya hati hamba, dia tidak punya hati pengorbanan, hati yang berkorban. Ya, sebab itu dia belum punya rumah di sorga. Waktu dia minta ditunjukkan oleh malaikat, rumah saya di mana? Oke, saya akan bawa Anda pergi ke rumah Anda. Ternyata di situ dia lihat rumahnya itu baru fondasi. Dia marah, rupanya suka marah itu orang. Di sorga juga masih marah-marah. Ya, dia marah. Kenapa ini? Saya ini sudah berhasil, sudah jadi pendeta besar, jadi ini, jadi itu. Kok rumah saya kok masih seperti fondasi saja ini? Bagaimana ini? Ya, malaikat bilang, Anda kan belum mati. Anda masih akan disuruh kembali pulang ke bumi, hidup lagi, kerja lagi, sungguh-sungguh sama Tuhan, supaya rumahnya cepat dibangun. Ya, kalau Anda sudah mati berarti sudah tidak bisa dibangun lagi, ya sudah ini. Jadi mengerti, saudara? Kalau orang sudah mati, tidak bisa dibangun lagi rumahnya. Sudah selesai, sampai di situ. Sampai di mana dia mati, rumahnya sampai di 10 meter, ya sampai 10 meter saja. Sudah tidak bisa dilanjutkan. Ya, tapi Anda masih hidup, masih nanti akan dikembalikan ke bumi. Mari berubah. Jangan gila hormat lagi. Jangan suka dipuji orang lagi. Walaupun Anda berhasil, tapi tidak boleh dipuji-puji oleh manusia. Ya, dikasih nasihat sama mereka. Apa yang dia mesti lakukan? Saudara, sekarang saya mau tunjukkan apa saja bahan-bahan yang kita bisa kirim. Pertama, ada 7. Yang pertama adalah jumlah penyembahan kita dan pujian kita kepada Tuhan. Pujian dan penyembahan kita. Ini ditampung sama malaikat. Ya, berapa pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan setiap hari itu akan dirubah menjadi bahan pembangunan rumahnya dia di sorga. Bahan-bahan itu datang dikirim ke sorga. Dan ada malaikat yang mengatakan, bahan-bahan datang. Siap, kata malaikat yang ditugasi untuk membangun. Dan dia mulai membangun. Kalau dia malas, dia tidak kerja. 1 bulan misalnya tidak kerja. 2 bulan tidak kerja. 2 bulan nganggur, rumahnya tidak terbangun. Ya, nganggur, tidak terbangun, ya begitu-begitu terus. Tapi kalau dia seorang yang rajin, bukan hamba yang malas seperti kata Tuhan dalam Matius 25. Jangan kita menjadi hamba yang malas, yang berpukul-pukulan dengan hamba yang lain. Mari kita kembangkan talenta kita. Yang 5 talenta jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 tidak mau mengembangkan. Ini yang tidak punya rumah dia, calon penghuni kandang ayam. Calon penghuni kandang ayam. Sekalipun itu dikatakan
itu tempatnya di sorga. Ya, memang jauh lebih baik daripada di neraka. Neraka itu api gelap, api merah, sulfur, belerang, dan di sini gelap, merah, di sini gelap, jadi satu. Itulah neraka. Ya, tapi di sini sorga, tapi ya memalukan tinggal di situ tuh. Jadi orang Kristen, saya tidak mau mengakhiri hidup saya di kandang ayam situ. Malu. Kalau ketemu anggota jemaat, lo Om Paulus kok ada di sini? Pendeta saya kok tinggal di kandang ayam? Ya, tidak kandang bebek sekali. Ya, tidak mau saya. Tapi kalau kita tidak mau, kita mesti kerja keras. Sebab upah itu dari pekerjaan kita. Kita tidak bisa duduk goyang-goyang kaki, kemudian nanti upahnya dikasih sama Tuhan. Kerja apa? Kalau tidak kerja apa-apa, tidak bisa dikasih upah. Kalau keselamatan kita tidak usah kerja. Bukan upah. Itu kasih karunia. Itu anugerah. Diberikan. Saya hanya menerima kasih karunia dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini anugerah. Bukan hasil pekerjaan saya. Ya, tapi kalau upah itu saya mesti kerja. Saya ini setia atau tidak. Jadi pendeta mau merendahkan diri, mau melayani atau tidak. Jadi beda. Penting sekali untuk kita mengerti. Yang pertama ini pujian dan penyembahan. Lebih banyak kita memuji, menyembah Tuhan. Lebih banyak bahan akan dikirim untuk pembangunan rumah kita. Yang kedua, baca Alkitab. Baca Alkitab atau tidak? Kalau tidak baca, cepat baca. Jangan nanti kalau sudah mati, baru Alkitab dimasukkan, ditaruh di kopernya. Atau bukan koper, apa? Peti matinya. Taruh persis di sebelahnya. Ini loh Pak, nanti kalau malam-malam Papa dibolangi sana, sepi-sepi, jangkrik-jangkrik saja menemani. Baca ya Pak. Ya ini orang Kristen suka, masih kayak orang kafir. Suka apa itu? Menghayal. Orang mati tidak bisa baca, saudara. Kalau orang mati baca, wah itu desa di sana itu geger. Geger semua. Orang hidup, baca. Jadi sekarang saudara hidup, baca. Kalau hidup tidak mau baca, hidup malas baca, mati lebih tidak baca. Ini, berapa yang kita baca, pembacaan Alkitab kita? Berapa? Apalagi mau nurut atau tidak. Cuma baca atau dengar khotbah, tapi tidak nurut, itu tidak akan menghasilkan bahan-bahan pembangunan rumah kita di surga. Ya, coba kita baca Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Ya. Dan apabila, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak rumah, tempat tinggal itu rumah. Terus? Jika tidak demikian, ya, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya, aku tidak mau mendustai kamu. Aku mengatakan terus terang apa adanya. Terus? Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Untuk menyediakan rumah bagimu. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, yang ketiga, waktu untuk berdoa. Itu doa-doa kita itu nanti akan dirubah menjadi bahan pembangunan. Kirim ke surga. Malaikat membangun. Yang keempat, waktu untuk menginjili orang, bersaksi. Ya, ini penting sekali. Kalau saudara menginjili orang, saudara mendoakan orang itu sebelum saudara injili. Itu sudah ada bahan-bahan yang dikirim. Kemudian saudara mulai memperhatikan orang ini menginjili. Dan saudara mulai, kalau dia tidak punya baju untuk pergi ke
hari Minggu kebaktian, saudara kasih baju kepada dia. Itu ada bahan-bahan yang dikirim. Bukan cuma baju, kalau dia tidak punya Alkitab, saudara belikan Alkitab 1, baca ya. Itu saudara mengirim lagi bahan-bahan baku. Bukan cuma itu, kalau dia punya Alkitab, sudah punya, tapi tidak punya kacamata, tidak bisa baca. Ya, saudara belikan kacamata. Tapi jangan kacamata sonobril, kacamata yang gelap itu. Tambah gelap, tambah tidak bisa baca dia nanti. Ya, saudara belikan. Saudara akan mengirim otomatis bahan-bahan untuk pembangunan rumah saudara di sorga. Ya, yang kelima, persembahan. Saudara memberikan persembahan-persembahan kepada Tuhan, pekerjaan Tuhan, kepada kolektor. Ya, kalau kolektor yang uang merah yang pakai monyet, ada monyetnya. Ya nanti yang dikirim monyet. Ya, ada orang berpikir, aku masih banyak keperluan, aku tidak bisa memberi kolektor banyak-banyak. 1/10 tidak bisa, ini tidak bisa, korban tidak bisa. Tahukah saudara, orang yang kikir itu kejam terhadap dirinya. Masa? Ya, kejam kepada diri. Karena apa yang sudah berikan kepada Tuhan, itu nanti gantinya saudara mengirim bahan baku ke sorga untuk pembangunan itu. Kalau saudara tidak mau pelit, kikir, makin kikir, ini bahan baku makin sedikit yang dikirim. Bahkan mungkin tidak mengirim dia sama sekali. Dan nanti kalau dia masuk surga, meninggal masuk surga, lihat rumah saya kok mestinya ada 5 kamar, ini masih baru 2 kamar. 3 kamarnya mana? Ya kamu tidak pernah kirim bahan-bahan itu. Kapan saya tidak pernah kirim? Kamu pikir sekali. Kamu tidak mau menolong orang miskin, yatim piatu, pekerjaan Tuhan, misi, dan sebagainya. Dengan kikirnya itu, orang itu sebetulnya kikir terhadap dirinya sendiri. Bukannya dia kikir, terus dia tidak mengirim bahan baku untuk pembangunan rumah orang lain misalnya. Tidak, untuk pembangunan rumahnya sendiri. Kan bodoh ini. Bodoh atau tidak? Bodoh. Seperti orang yang dikatakan, hai kamu orang yang bodoh, dalam Lukas 14. Dia punya harta begitu banyak. Coba kita baca Lukas 14. Terus dia bilang, apa yang harus aku lakukan? Ya. Lukas 12 ayat 19. Jiwaku, apa ada padamu? Mari 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, Ya. Jiwaku, ada padamu banyak barang, Ya. tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Hasil bumi, hasil ladang, hasil macam-macam. Terus Beristirahatlah, ya, makanlah, ya. minumlah. Untuk siapa makan? Untuk diri sendiri. Minum. Untuk siapa minum? Diri sendiri. Ya, untuk siapa istirahat? Diri sendiri. Terus? Dan bersenang-senanglah. Ya, untuk siapa bersenang-senang? Diri sendiri. Terus? Tetapi firman Allah kepadanya, Ya. hai engkau orang bodoh, Bukan orang pintar, orang bodoh. Terus? pada malam ini juga Ya. jiwamu akan diambil daripadamu. Ya. Dan apa yang telah kau sediakan, Ya. untuk siapakah itu nanti? Untuk siapa itu? Bayangkan saudara. Ya, itu harta kekayaannya dari orang ini, itu untuk berapa lama bisa tahan? Tidak lama. Tapi kalau dia persembahkan untuk Tuhan, untuk orang-orang miskin dan sebagainya,
itu bisa jadi persembahan. Bahan baku yang kekal. Ya, yang kekal. Berapa tahun? Selama-lamanya sudah tinggal di sana. Coba ini naikkan sedikit. Selama-lamanya. Bisa mengerti? Saudara makan, minum, berapa tahun? Terlalu banyak makan minum, kolesterol naik, cepat mati. Tekanan darah naik, cepat koib. Tapi kalau itu dikirim ke surga, berapa lama itu? Rumah itu? Selama-lamanya. Bisa mengerti, saudara? Jadi orang yang kikir untuk pekerjaan Tuhan, itu orang kejam terhadap dirinya sendiri. Berarti sama seperti dia mengatakan kepada jiwanya, hei jiwaku, aku tidak mau kirim bahan-bahan baku. Ya kalau kamu tidak mau kirim, kamu tidak punya rumah di sana. Rumahmu tidak karuan di sana. Biar saya toh tidak melihat ya. Pokoknya saya masih bisa hidup di dunia enak, senang. Nah itu makanya Tuhan bilang orang bodoh. Bisa nangkap? Orang bodoh. Ya, coba ayat 20 berapa? 21. Demikianlah jadinya. Ya, terus dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Ya. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya. Bisa mengerti? Ya. Kalau saudara suka memberi, berarti saudara punya rumah cepat terbangun. Bisa besar. Tergantung pengiriman bahan-bahan ini. Kalau tiap hari dikirim, makin besar rumahnya, makin besar. Ya itu pendeta itu dia ngamuk sama malaikat, bilang, ini kapan rumah saya ini selesai? Malaikat bilang tergantung Anda kirim bahan atau tidak. Ya tapi saya mau cepat ini, cepat selesai. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena Anda belum meninggal, belum mati. Bisa jadi Anda kirim bahan-bahan, rumah Anda akan ditambah terus. Bisa jadi Anda tidak mengirim bahan-bahan lagi. Ya, jadi berarti sampai di sini rumah Anda tidak bisa lebih karena tidak ada bahan bakunya. Anda tidak setia dan sebagainya. Ini yang ke-5, yang ke-6. Ini sebenarnya sama, ketaatan dalam 1/10. Saya sering ngomong. Ini sama. Ya. Yang ke-7, pelayanan kepada gereja dalam segala cara. Jadi bagaimana caranya merubah uang kita untuk bisa dikirim ke surga. Merubah, dengar baik-baik, merubah uang kita jadi sebuah perbuatan yang baik. Ya. Uang itu dirubah jadi perbuatan yang baik. Kemudian untuk dibagikan kepada orang miskin. Untuk anak yatim piatu. Untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Seketika pendeta itu dia selesai ditunjukkan surga dan neraka. Dia pulang kembali, hidup kembali. Dan dia sembuh. Dia keliling kemana-mana. Bukan keliling. Dia jual 5 mobil mewahnya. Bayangkan pendeta bisa punya 5 mobil mewah. 5 mobil mewah dia jual. Dia bagikan kepada orang miskin. Supaya rumahnya dia cepat selesai. Ya, dan kalau dia masih punya uang, dia berbuat terus itu. Sebab dia bilang ini tidak hilang. Ini untuk saya. Untuk rumah saya sendiri. Bukan untuk orang lain. Jadi bukan egois, bukan ya. Tapi itu masuk akal.
Dia baru mengerti, oh iya, kalau saya enggak saya enggak mau berbuat apa-apa untuk Tuhan. Ya rumah saya kayak begitu terus, jangan saya salahkan malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat itu tinggal membangun terus. Kalau ada bahan baku yang datang setiap kali. Mungkin saya bilang, ya itu orang-orang yang punya duit. Lah saya ini tidak punya duit. Saya mau kirim uang apa untuk pergi ke sana. Untuk membangun terus saya punya rumah. Nah itu ada kisah pendeta Korea ini. Ada seorang penatua di Korea. Bukan orang kaya, orang miskin. Tapi tiap pagi dia datang berdoa di gerejanya. Dia mendoakan untuk 87 anggota jemaatnya. Anggota jemaat cuma 87. Dia penatua, bukan pendeta. Penatua. Dia doakan setiap pagi. Dan setelah dia doakan 87 orang itu, dia bersihkan itu gereja. Toiletnya juga semua dia bersih. Setelah dia bersihkan, dia pulang. Tiap pagi dia datang berdoa untuk 87 orang. Setelah itu bersihkan gereja, selesai pulang. Apa yang terjadi? Waktu di sorga, pendeta ini dia diperlihatkan sama malaikat. Ini rumahnya dari penatua itu. Yang miskin, tidak punya uang banyak. Tapi dia suka memberi. Dari kemiskinannya dia memberi. Berarti dia memberi dari seluruh hidupnya. Seperti janda itu. Dia memberi dari kemiskinannya. Ya. Malaikat bilang, saksi sama pendeta ini. Itu penatua tiap hari mengirim bahan baku. Tiap hari. Kaya? Enggak. Malaikat bilang tidak kaya. Tapi dia orang yang setia. Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi jangan sudah pikir bahwa, wah saya mesti jadi orang kaya baru saya bisa memberi. Salah. Ya, kesetiaan saudara bagaimana? Kerelaan saudara bagaimana? Kerendahan hati saudara bagaimana? Ya, saya pernah lihat anak sekolah Alkitab, selesai sekolah Alkitab, dia diperbantukan di sini, diperbantukan atau selesai sekolah Alkitab, praktek di sini. Ya, dan saya dapat laporan, tidak mau kerja, diam saja, tiap hari duduk di kamarnya dan tidak kerja apa-apa. Saya panggil, kamu di sini mau apa? Mau jadi tuan raja, tuan rumah, atau mau jadi hamba? Saya bilang, kalau kamu tidak mau kerja, lebih bagus itu tempat saya kasihkan kepada orang lain, anak siswa-siswi yang lain, yang mau kerja, mau lebih sungguh-sungguh daripada kamu sombong. Nanti jadi seperti pendeta ini, sombong. Ya. Jadi jangan pikir bahwa kalau saya punya uang, baru saya bisa kirim uang itu untuk bangun rumah saya. Tidak punya uang, tapi setia, rajin kerja, sungguh-sungguh kerjanya, ya ngepel. Saya ini dulu jadi tamu berapa lama keliling Indonesia. Kadang-kadang jadi tamu tuh enak, dilayani. Tapi kadang-kadang saya melayani. Pagi bangun tidur jam 5 saya sembahyang selesai, saya sapu. Rumah itu saya sapu. Dari dalam sampai keluar. Tamu loh, saya ini tamu. Saya. Ya di Manokwari sana. Tempatnya pucuk sana. Saya kerja, saya isi bak air. Tidak ada air pump sana, saya isi. Nah.
tamu tapi seperti jongos. Jongosnya Tuhan Yesus, tidak apa-apa. Jadi Tuhan mau lihat kesederhanaan kita bagaimana. Kerendahan hati kita bagaimana. Kalau kita belum dipakai Tuhan, kita sudah macam-macam. Wah, kalau dipakai Tuhan nanti jalannya terus begini terus. Ada bemo nabrak tronton nanti. Tidak boleh. Saya perlu memberitahu itu kepada dia supaya dia tahu bahwa melayani Tuhan itu bukan jadi tuan besar, jadi hamba. Ya, saudara. Tuhan mau kita merendahkan diri. Kalau kita sudah merendahkan diri, kita akan diangkat sama Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau merendahkan diri, kita langsung mengangkat diri, nanti sampai di tinggi, di atas, dibanting sama iblis. Bek! Bukan bek. Habis sudah. Banyak hamba Tuhan jatuh karena sombong. Kesombongan. Hatinya masih ada kesombongan. Kita mesti menjadi hamba. Ya. Ini penting sekali untuk kita mengerti. Ya. Jadi pada saat Anda melakukan 1 dari 7 perkara ini, Anda sedang mengirim bahan-bahan untuk pembangunan rumah Anda. Coba kita baca Matius 6 ayat 1 sampai 6. Matius 6. Ayat 1 mulai. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu Ya, di hadapan orang supaya dilihat mereka. nah ini supaya dilihat orang, jangan. Itu nanti pahala kita, upah kita itu dipotong sama Tuhan. Engkau sudah tidak mendapatkan upah lagi dari Bapa Surgawi karena engkau sudah mengambil upah dari manusia, yaitu dalam bentuk pujian orang. Itu berarti kita sudah ngambil itu upah. Bentuknya apa upah? Pujian dari orang. Sehingga kita tidak menerima lagi upah yang seharusnya kita terima dari Bapa. Terus? Karena jika demikian, Ya. kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Dapat upah lagi sudah. Hati-hati sudah. Ya, kita kerja buat Tuhan apa saja. Tapi kalau cuma untuk dilihat oleh orang, kita tidak dapat upah apa-apa dari Tuhan. Bapak, upah saya mana Bapak? Kamu bekerja untuk dilihat sama orang. Kamu tidak mendapat itu dari saya. Karena kamu sudah mengambil upah dari orang, dari manusia. Yaitu dalam bentuk pujian orang. Ya, ini firman Tuhan ya, saya mesti jelaskan betul-betul. Saya mesti jelaskan supaya sudah mengerti. Tidak boleh dirubah. Saya bertanggung jawab untuk mengajar ini supaya sudah mengerti. Ya, terus ayat yang kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, Ya, janganlah engkau mencanangkan hal itu. ya. Seperti yang dilakukan orang munafik di Ya. rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Terus Supaya mereka dipuji orang. supaya dipuji orang, itu orang Farisi itu begitu. Tapi kita tidak. Terus Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. sudah mendapat upahnya. Upahnya dari siapa? Dari manusia. Nanti kalau dia ketemu sama Bapak, dia minta, Bapak mana upahnya untuk saya? Saya ngepel gereja pada waktu itu. Jalan Sungai Sadang. Tidak ada upahmu. Habis. Kenapa tidak ada? Kamu melakukan untuk dihormati oleh manusia. Makanya upahmu sudah tidak ada. Kamu sudah ambil itu upah dari manusia. Terus? Tetapi jika engkau memberi sedekah, Ya, janganlah diketahui tangan kirimu ya. apa yang diperbuat tangan kananmu. Terus? Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, Ya, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi ya, akan membalasnya kepadamu. ya. Ayat 5 salah. Dan apabila kamu berdoa, Ya, janganlah berdoa seperti orang munafik. jangan berdoa sebagai orang munafik. Terus?
Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat Ya, dan pada tikungan-tikungan jalan raya, ya, supaya mereka dilihat orang. ya, supaya dilihat orang. Ya, terus? Aku berkata kepadamu, Ya, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. sudah mendapat upahnya dari manusia. Apa upahnya? Dilihat oleh orang. Orang kagum melihat orang memuji dia. Ya sudah, itu upahnya. Kamu tidak bisa mendapat upah lagi dari Bapakku di surga, kata Yesus. Jadi jangan sampai ini terjadi. Terus? Tetapi jika engkau berdoa, Ya, masuklah ke dalam kamarmu, ya, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. ya, Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi ya. akan membalasnya kepadamu. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan mereka orang. Ya, sekian. Sampai ayat 8 boleh baca sendiri. Sekarang kita baca ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, Ya, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. ya, jangan muram pakai arang di sini. Ya, bukan pakai lipstick. Bukan, tapi pakai arang. Terus, Mereka mengubah air mukanya Ya. supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. ya, dibuat sedemikian rupa. Terus Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. sudah mendapat upahnya. Dari siapa? Dari manusia. Wah, hebat ya, orang itu bisa puasa. Sampai 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak. Orang puji dia. Tidak, itu tidak benar. Terus, Tetapi apabila engkau berpuasa, ya, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, ya, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa Ya. engkau sedang berpuasa, ya, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. ya, Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. ya. Puji Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya kita berpuasa tersembunyi. Bukan kita mendapat pujian dari orang, tapi pujian dari Tuhan. Saya mau lanjut. Jadi saudara mau pilih yang mana? Mau mendapat upah dari manusia atau mendapat upah dari Bapa? Upah dari saudara tidak bisa mendapat 2 upah ini. Dua-dua saya mau terima. Dari manusia juga dari Bapa. Kalau kita terima dari manusia, kita tidak terima dari Bapa. Kalau kita mau terima dari Bapa, kita tidak menerima dari manusia. Saudara tidak mungkin saudara mengatakan, ya saya kan tidak bisa menghalangi orang mau memuji saya misalnya. Ya, orang tiba-tiba memuji kepada saya. Saya mesti berbuat apa? Setiap pujian orang, kita harus kembalikan itu kepada Tuhan. Segala puji dari manusia itu kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Engkau yang layak menerima itu dan bukan kami yang layak menerima. Kembalikan. Ya, memang tidak tertutup kemungkinan. Daud juga dipuji-puji. Kalau Daud pulang dari perang, ya orang Israel bilang Saul membunuh ribuan, tapi Daud membunuh musuh puluhan ribu. Masa Daud bilang, stop, tutup mulut. Tidak bisa, orang begitu banyak. Itu rakyat. Tapi dia kembalikan itu kepada Tuhan. Pada waktu dia berdoa kepada Tuhan, saya kembalikan semua pujian dan penyembahan kepada Engkau. Beda dengan Saul. Saul senang dia dipuji itu. Rasanya afdol dipuji orang. Tapi Daud tidak. Hatinya Daud lain. Tuhan cari hati yang seperti itu. Ya. Selanjutnya saya mau bacakan kita mau baca satu ayat. Matius 23 ayat 5 sampai 12. Matius 23. Ya.
Semua Ayat pekerjaan 5. yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Ya, Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. ya. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam Ya. perjamuan Ini orang-orang Farisi. Terus, dan di tempat terdepan di rumah ibadat. 7. Mereka suka menerima penghormatan di pasar Ya. dan suka dipanggil rabi. Rabi artinya guru. Terus, Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, ya, karena hanya satu rabimu, Ya. dan kamu semua adalah saudara. ya. Ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, Ya. karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Ya, Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. ayat 11. Dan barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, dia akan ditinggikan. Siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Jadi di sini jelas, Tuhan mau supaya kita memiliki rumah di sorga. Bukan rumah rohani, bukan, ini rumah betul. Betul-betul rumah. Dan sebab Yesus sendiri mengatakan, saya akan kembali ke Bapa untuk menyiapkan rumah bagimu. Setelah itu aku akan kembali kepadamu, aku akan membawa engkau masuk di dalam kerajaan. Ya, jadi kita masing-masing punya rumah di sorga. Marilah kita jangan berlaku seperti orang bodoh, tapi kita menjadi orang arif. Kita tahu bahwa semua perbuatan kesungguhan kita itu tidak sia-sia. Coba kita baca. Dalam 1 Korintus pasal 15. Ya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. ya, Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Mari kita berdiri teguh. Ya, jangan kita mundur, jangan kita goyah. Kita harus berdiri teguh di dalam Kristus. Amin. Mau berdiri teguh? Ya. Dan yang kedua, jangan goyah. Kita mesti seperti burung nasal, burung raja wali, yang terus mengepak sayapnya, ya, dan kita menghadapi. Ada angin ribut, ada apa saja, kita maju terus. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan melayani Tuhan, sebentar hadir, sebentar absen, sebentar hadir lagi nyanyi, sebentar nanti absen lagi. Ya, sebentar main musik, sebentar hilang. Jangan, mari kita mau giat selalu. Sebab makin kita giat, kita itu akan mengirim terus bahan-bahan pembangunan rumah kita ke surga. Dan malaikat Tuhan terus membangun terus di sana. Terus dibangun. Dalam pemandangan itu, pendeta Korea ini melihat ada bangunan yang sudah lama terbengkalai. Ini berarti orangnya belum mati. Tapi tidak ada bahan-bahan baku yang dikirim ke situ. Ya, sehingga malaikat yang ditugaskan untuk membangun itu tidak bisa membangun. Tidak ada bahan baku. Ya, dan kalau dia mati, rumahnya dia ya kayak begitu modelnya. Salah siapa? Salah. Karena semua akan diukur dari kesetiaan kita, kesungguhan kita. Kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan,
itu akan menguntungkan kita sendiri. Rumah kita cepat terbangun terus, naik terus dia. Bisa nangkap saudara. Tapi kalau kita males-males, kita kesandung ini, kita tersandung itu, kita banyak macam masalah. Itu kita bodoh sendiri, kita pembangunannya terbengkalai di sana. Ya, kita pikir orang ini bikin saya lemah, orang itu bikin saya. Tapi sebenarnya kita sendiri yang dirugikan. Dengan rumah kita belum selesai. Kalau satu waktu Tuhan panggil kita tidak bisa itu malaikat terus langsung, oh ini orangnya mau mati, mau dihuni, ayo cepat bangun. Enggak bisa. Jadi paling banter, paling banter apa? Masuk kandang ayam. Situ tempatnya dia. Ya. Memalukan sekali. Selamat tetapi malu. Setelah, mari kita mau sungguh-sungguh. Sebab ini zaman adalah zaman yang sangat riskan. Kita mau maju dalam Tuhan. Mau maju dalam Tuhan. Mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, jangan kita bilang orang itu. Kita jangan lihat orang. Kita mesti sungguh-sungguh diri kita. Sebab kalau kita maju, itu untuk kepentingan, keuntungan kita. Kalau kita mundur, itu kerugian kita. Jadi, segala tindakan kita, itu akibat pertama yang merasakan adalah kita sendiri. Kalau kita setia, sungguh-sungguh giat dalam Tuhan, itu yang untung kita sendiri. Pertama-tama kita sendiri yang untung. Tapi kalau kita lesu-lesu, suam-suam, banyak masalah, ya kita tidak maju. Yang rugi itu kita sendiri, saudara, bukan orang lain. Ya, dan kita tidak bisa percepat. Saya mau mati besok ini. Saya mau tolong percepat ke pembangunan. Tidak ada bahan, apa mau bangun pakai apa? Tidak ada bahan, tidak bisa dibangun. Jadi saya sudah mengerti bagaimana cara pembangunan rumah kita di sorga. Saya harap ini bisa merubah pikiran saya. Ya, apa yang saudara lakukan itu untungnya saudara sendiri lebih dulu. Kalau ruginya ya saudara lebih dulu yang rugi. Gitu. Kita tidak bisa ngatain dia yang rugi nomor satu. Kita yang rugi. Kita tidak bisa salahkan orang. Masing-masing punya tanggung jawab sendiri. Ya. Tapi Tuhan itu ajaib. Tuhan ajaib. Amin. Ya, ini saya mau sedikit akhiri dengan visi yang Tuhan berikan kepada kami hari Rabu yang lalu. Jadi Tuhan tuh mau nanti pada tanggal 31 bulan Oktober ini ada KKR, sifatnya KKR, ulang tahun Gereja Petra yang ke-41. Tuhan bilang supaya semua datang. Tapi Tuhan minta paginya jam 9 sampai jam 10 kira-kira. Gereja ini nanti akan dibuka pintu besar. 2 pintu besar. Dan kemudian dihadiri oleh seluruh pelayan-pelayan. Dari usher, terima tamu, kolektan, musik, choir, guru sekolah minggu, IGS, guru-guru gereja anak, IGS plus, apalagi kaum wanita, apalagi ya, sangkur, pokoknya semua pelayan, perjamuan suci, diaken,
Nah, kemudian Tuhan mau supaya kita itu menyambut Dia. Datang. Kamu sudah seringkali mengundang pembesar-pembesar, tapi kamu belum mengundang aku. Ya, ini saya minta ampun sama Tuhan. Saya pikir ini gerejanya Tuhan ya. Ya sudah, Tuhan ada di sini. Tapi Tuhan bilang, aku belum pernah diundang oleh kamu. Aku adalah kepala gereja. Jadi Tuhan mau supaya kita menyembah, memuji, menyembah nanti. Itu paginya itu penyembahan. Ya, dan kita buka pintu ini, kita persilahkan Tuhan. Nanti Tuhan itu akan datang dengan bala tentara sorga. Ya, dari sana dia masuk di dalam 2 pintu ini. Jadi tidak boleh ada penghalang. Dia akan masuk. Dan kita akan menyembah kepada Dia. Ya, saya sendiri belum tahu bagaimana nanti suasananya itu. Tapi saya tahu Roh Kudus ada di sini. Lantas Tuhan juga bilang KKR itu beri judul Kuasa Roh Kudus Spektakuler. Kuasa Roh Kudus yang spektakuler. Spektakuler itu artinya apa? Dahsyat begitu. Kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Ya, saya tidak tahu dahsyatnya itu apa, nanti Tuhan akan nyatakan kepada kita. Jadi saya harap nanti semua jam 9 sampai jam 10 itu semua pengurus. Ya, kalau sekarang bukan pelayan mau hadir, saya kira tidak saya halangi. Silakan. Kalau sudah memang rindu betul, siapa mau menghalangi dia? Dia mau menyembah Tuhan. Ya, jadi kita mau menyembah Tuhan 1 jam itu supaya nanti sorenya KKR. Begitu. Ya, Tuhan cinta sekali kepada gereja ini. Ya, dan nanti setelah itu Roh Kudus nanti akan, sebab dilihat di mimbar sini, ini ada seperti gas. Dan itu gas itu Roh Kudus. Dia seperti berputar begitu. Ya, dan sekarang berputarnya lebih cepat. Lebih cepat. Jadi ini nanti pekabaran Injil, penginjilan ini akan cepat sekali keluar kemana-mana. Sampai ke dunia, mendunia nanti. Ya, jadi saya sendiri tidak tahu maunya Tuhan bagaimana. Saya cuma mau, ya Tuhan, saya mau menurut. Itu saja. Ya, nanti Tuhan akan tunjukkan mukjizat apa saja yang Dia mau lakukan untuk jemaat ini. Jemaat ini nanti tidak hidup untuk diri sendiri, tapi dari jemaat sini, dari pemberitaan firman, Roh Kudus ini nanti akan keluar kemana-mana. Begitu. Ya. Jadi saya sudah memberitahu kepada saudara, mari kita berdoa banyak. Ya, kita mau bangkit berdiri semua.